Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini saya akan menggamblangkan yang saya sampaikan di video sebelumnya ya, karena saya itu kemarin sempat sakit dan mau nambah video lagi belum sempat. Apa sakitnya saya nanti akan saya jelaskan, karena saya juga melakukan periksa dari konsultasi sampai USG atau CT scan itu atau apalah itu ya, nanti saya jelaskan. Semoga pengalaman saya bermanfaat buat kalian semua. Usia muda maupun usia tua, atau buat orang tua kalian di sekeliling kalian, semoga bermanfaat. Singkat kata, jadi berapa minggu yang lalu itu saya sakit ya teman-teman. Saya kira karena saya kebanyakan minum, karena hari-hari sebelumnya itu saya sempat 4 hari berturut-turut itu minum, bukan mabuk ya, minum. Karena di kota saya cuaca baru dingin, saya juga untuk mengondisikan badan saya imbangi sama minum alkohol. Kemudian ke hari keempatnya itu saya bangun tidur, tiba-tiba terasa sakit di bagian, waktu itu di bagian belakang saya sakitnya, bukan di perut sih, di bagian belakang. Itu sakitnya pertama itu terasa pegal, kemudian sampai saya bangun, habis itu sakitnya tambah hebat, sampai saya nggak tahan, sampai saya ngoleng-ngoleng, gulung-gulung kayak orang kesurupan itu. Nah, itu pada waktu itu saya mau periksa masih takut ya teman-teman. Ini rasa sakit ini apa, karena soalnya pada waktu itu tuh diimbangi, saya tuh tidak bisa BAB, buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian pinggang saya ini sakit, karena sebelum-sebelumnya kan sering kayak bengkak gitu ya. Saya pikir apa ini ginjal, dikarenakan saya kebanyakan minum atau entah apapun itu ya teman-teman. Nah, setelah saya bawa ke klinik, diperiksa sama dokter umum bla bla bla, kemudian bagian punggung saya itu diketok pakai tangan, tek 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 gini kan. Sakit nggak? Yang sebelah kiri nggak sakit, yang sebelah kanan sakit. Kemudian saya nggak bisa buang air kecil atau mengeluarkan urin, saya nggak bisa. Akhirnya saya diselang, dan itu rasanya seperti disunat tanpa bius. Sakit banget teman-teman ya. Kemudian urin mau keluar berwarna merah, kemudian dokter kasihlah rujukan ke dokter spesialis kemih di letaknya di kota. Kemudian urin saya bisa keluar, kemudian dikasih obat buat ngeluarin BAB juga. Urin keluar, BAB belum bisa, buang air besarnya belum bisa keluar. Nah, itu sampai di rumah. Setelah itu besoknya baru saya ke rumah sakit, ke dokter spesialis kemih. Nah, saya udah deg-degan juga. Saya takutnya itu ada, katanya kan di dokter umum ini ada batunya di ginjalnya. Saya takut sekali, karena itu pengeluarannya itu juga sakit sekali untuk batu ginjal itu. Untuk menjawab rasa penasaran saya, kemudian besoknya saya langsung meluncur ke rumah sakit sesuai dengan surat rujukannya itu. Nah, itu sebelumnya itu saya juga pernah ngerasain hal sama ya. Mungkin orang mengira ini masuk angin biasa. Itu kan kemarin yang saya rasakan itu sakitnya itu di bagian pinggang belakang, di punggung. Kemudian yang sebelumnya itu di depan, di bagian ulu hati. Bagian ulu hati di sini rasanya seperti masuk angin. Kalau orang yang nggak tahu, wah ini masuk angin duduk atau apa, padahal belum tentu.
atau mual hebat itu biasanya sampai ternyata tuh sakitnya itu tembus sampai ke bagian belakang, kemudian menyumbat saluran-saluran yang lain yang berhubungan dengan pencernaan. Nah, setelah harinya datang periksa saya sesuai sama rujukannya itu, periksalah saya. Kemudian hari pertama itu diperiksa dulu. Itu hari pertama itu saya belum di USG ya, belum di ronsen itu, jadi belum ketahuan, pastinya itu belum ketahuan, cuman baru sama dokter konsultasi. Dan dokter konsultasi pun menjawab itu belum ada USG-nya sih, mungkin karena dia spesialis kemih kan. Ini sepertinya bukan batu ginjal mas gitu, ada yang lain, tapi tunggu besok jawabannya apa setelah USG-nya keluar, nanti baru bisa dipastikan. Karena pada hari itu enggak bersamaan harinya sama USG-nya, hari besok lagi saya datang ke dokter kemihnya itu, kemudian saya di USG, ketemulah jawabannya teman-teman. Saya peminum berat ya, saya kira karena itu kan, ternyata posisi ginjal saya itu bersih, nggak ada batunya sama sekali. Karena setahu saya itu batu kan karena gula ya, bukan karena alkohol atau apa gitu kan. Terus ukuran ginjalnya itu juga normal, ukuran ginjal normal, nggak bersih, nggak ada batunya. Nah itu terjawab sudah. Rasa penasaran saya sakitnya itu karena apa? Ternyata karena batu empedu. Nah batu empedu, bisa saya kasih lihat apa hasil, saya tunjukkan hasil USG di bagian organ saya lihat ini seperti ini. Kemudian yang berwarna hitam ini empedunya ya, ini batunya ini yang berwarna hitam. Ini kalau orang lihat ini, kalau orang yang kerja di bagian kesehatan ini pasti tahu, udah jelas di sini. Apalagi dokter melihat hasil USG ini pasti udah tahu ini ukurannya juga seberapa. Nah buat teman-teman sekalian, ini ukurannya di bawah masih 1 cm ya, batu empedu saya ini masih 1 cm. Kalau udah lebih dari itu 1,5 itu harus dilakukan tindakan operasi ya teman-teman, kata dokternya. Nah saya kan sangat takut sekali, karena yang saya tahu itu operasi batu empedu itu enggak diambil batunya, tapi sekalian sama empedunya gitu. Nah penjelasannya apa mengenai sakit batu empedu ini, ternyata enggak menyerang orang tua, tapi muda juga bisa kena. Kemudian nggak pandang bulu umur ya teman-teman. Tapi kata dokter yang sering terkena batu empedu ini gendernya itu bukan laki-laki, kebanyakan perempuan yang kena, apalagi orang yang setelah melahirkan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga laki-laki banyak yang terkena terserang batu empedu ini ya teman-teman. Nah apa saja penjelasan dari dokter ini saya sampaikan supaya jadi pengalaman buat kalian, jadi pengetahuan buat kalian. Apabila di sekeliling kalian merasakan gejala-gejalanya, bisa kalian lakukan tindakan pemeriksaan dulu supaya jelas sakitnya apa dan bagaimana penanganannya. Buat teman-teman semua, buat pengetahuan, jadi batu empedu itu keluar dari liver, berkaitan dengan liver atau hati ya teman-teman. Makanya buat teman-teman sekalian yang suka minum minuman beralkohol, jangan ngawur kalian minum. Atau sebaiknya kalau jika kalian ingin sekali minum atau susah berhenti, setidaknya kalian tidak minum yang abal-abal, minim Depkes
Apabila dirasa Depkes itu terasa mahal, kalian bisa minum yang dari alami, tidak yang campuran atau bukan oplosan. Pokoknya intinya alami, tidak ada tambahan kimia sama sekali di minuman beralkohol tersebut, karena itu nanti pengaruhnya di liver. Karena dulu saya suka minum dulu sekali ya, zaman masih saya SMA itu ya, minuman abal-abal mungkin ya, campur ini campur itu, mungkin baru sekarang kerasanya. Batu empedu sendiri itu keluar dari liver atau dari saluran cerna, mungkin karena saya juga sering makan makanan yang enggak kekontrol, kolesterol banyak, kolesterol tinggi, sebabnya dari situ. Saya pindah tempat karena ada yang ganggu. Oke, di luar kepala saya masih seperti jelok ya teman-teman. Nah, ada berapa jenis batu empedu? Ada 3 jenis batu empedu yang saya tangkap dari dokter. Itu ada 3 jenis macam batu empedu. Yang pertama, batu empedu yang tercipta dari kolesterol, yaitu yang dihasilkan sama kebanyakan makan daging-daging merah ya, pokoknya yang berbau-bau kolesterol lah. Kemudian gorengan, cuma gorengan sih nggak begitu ya teman-teman, mungkin gorengan yang lebih ke gorengan yang digoreng 2 kali mungkin ya, itu kolesterolnya tinggi karena pakai minyaknya itu juga minyak, kebanyakan gorengan itu kan minyaknya udah dipakai berulang kali, apalagi cembong banyak gitu kan buat goreng 1 kali, kemudian gorengan yang kedua, nah itu kolesterolnya nggak sangat-sangat tidak terkontrol. Apabila Anda penderita seperti saya, ada baiknya kalian pengen makan apa ya bikin sendiri, karena kalau beli ya tahu sendiri seperti itu. Kemudian yang ketiga, batu empedu itu adalah campuran dari keduanya, antara batu kolesterol sama pigmen, itu jadi satu itu batunya. Kalau dari USG sendiri yang lebih terlihat itu batu pigmen atau batu campuran dari keduanya, karena kalau batu kolesterol itu cenderung kata dokternya itu bentuknya itu kecil-kecil gitu, jadi nggak kelihatan di USG-nya, itu nggak kelihatan. Kemudian yang batu pigmen itu karena apa? Itu karena endapan racun yang dari liver itu, mungkin karena minum obat kadaluarsa itu bisa juga, mungkin bisa juga karena alkohol yang di minuman beralkohol yang dicampur-campur segala macam, apalagi oplosan, itu sangat bahaya sekali buat liver Anda. Dan yang paling sering terjadi munculnya batu pigmen ini sendiri itu kata dokter itu karena kerusakan sel darah, kelebihan bilirubin, karena pergerakan empedu tidak bagus. Jadi sel darah kita itu ya rusak, nggak bagus. Pada intinya semua karena pola makan yang tidak seimbang, kekurangan serat, kemudian ya makan makanan yang tinggi kolesterol. Karena saya suka makan itu sebelumnya teman-teman ya, karena makanan seperti itu memang enak sekali. Dan bagaimana saya mengobati hal ini, karena saya tidak menginginkan operasi. Kemudian pada waktu itu saya dirujuk sama dokter spesialis pencernaan, cuman saya nggak lanjut, saya takut. Akhirnya saya ke arah obat herbal. Nah, nanti apa obat herbalnya, simak video saya, jangan skip video saya, nanti saya kasih tahu obatnya apa. Apabila saya nanti itu konsumsi herbal nanti habis berapa, saya kontrol lagi masih nol, mungkin baru saya menggunakan obat ramuan Cina itu, kurang lebihnya seperti itu. Tapi untuk yang pertama saya menggunakan herbal dulu, karena takutnya kalau saya langsung menggunakan obat Cina itu kan nanti yang nggak kuat ginjal saya, maka saya pakai obat herbal dulu. Dan alhamdulillahnya kondisi yang saya rasakan itu lumayan membaik. Ini real, ini saya sendiri yang sakit, saya nggak mengada-ngada, dan kondisi badan saya lumayan membaik, lumayan enak, lumayan fit juga.
Di sini saya tidak promosi, saya tidak di endorse dan lain sebagainya, karena ini pure murni pengalaman pribadi saya. Nah, itu saya nggak upload video karena kemarin saya sakit. Baiklah, ini ya teman-teman, saya menggunakan obat herbal. Yang pertama ada jeli gamat dari HNC. Ini lumayan membuat kondisi badan lebih membaik daripada sebelumnya. Cuman untuk waktu pas sakitnya itu saya memang dikasih obat dari dokter untuk penghilang rasa nyerinya ya, supaya nggak begitu terasa nyeri sakit. Kemudian saya menggunakan obat herbal ini sama minyak zaitun. Bisa minyak zaitun dari merek apapun sama aja ya teman-teman. Ini kebetulan saya udah habis yang produk dari ini harganya nggak begitu mahal. Ini isinya 100, murah ya. Kalian bisa beli di toko-toko atau agen herbal, toko herbal resmi. Dan hati-hati sama barang palsu ya teman-teman. Hal ini supaya bermanfaat, semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, ini kalian bisa juga ditambahkan dengan kandungan pil tempuyung atau kumis kucing, tapi penggunaannya harus sesuai aturan, tidak boleh terlalu banyak ya teman-teman, karena yang sakit bukan ginjal tapi empedu. Nah, itu nanti untuk langkah selanjutnya kalian bisa rutin mengonsumsi GNC ini dari timun laut ini. Kemudian sama minyak zaitunnya juga jangan lupa diminum setiap hari. Oke, kurang lebih seperti ini herbal yang saya gunakan. Oke, kurang lebih seperti itu pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa klik tombol like apabila konten saya bermanfaat, bisa kalian share atau menambah pengalaman kalian untuk dikasih tahu kepada orang tua kalian yang menderita sakit sama seperti saya, atau mungkin sakit yang lainnya. Herbal itu juga bisa digunakan. Kalian juga bisa cari informasinya, tinggal klik di Google apa saja manfaatnya. Semoga bisa membantu kalian di kedepannya menangani masalah sakit, apalagi yang periksakan mahal ya teman-teman, apalagi yang ingin menggunakan jalur-jalur takut dioperasi atau dan lain sebagainya. Kalian bisa gunakan herbal ini untuk bahan pertimbangan. Semoga bermanfaat buat kalian. Yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe. Semoga kalian dimanapun kalian berada sehat selalu. Sampai ketemu di video selanjutnya.